Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita belajar mengenal kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu merupakan kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Jadi kita patut bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan otak. Ya, manusia diberi kemampuan untuk berpikir sehingga menghasilkan kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu merupakan hasil olah pikir otak manusia yang dapat menghasilkan suatu proses, produk atau jasa yang berguna bagi manusia. Nah, kemudian ada begitu banyak ragam dari kekayaan intelektual, yaitu kekayaan intelektual komunal, misalnya ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi asal, indikasi geografis, keanekaragaman hayati. Kemudian hak kekayaan intelektual secara personal, ya, masing-masing atau sekelompok. Apa itu? Contohnya hak cipta. Jadi kalau kita mendengar ada hak cipta, ya, itu kategori yang masuk misalnya seni, sastra, ilmu pengetahuan, kemudian hak-hak terkait, misalnya pelaku, rekaman, penyiaran. Berikutnya adalah hak kekayaan industri. Ini juga personal ataupun sekelompok. Yang pertama ada paten atau paten sederhana. Ini khususnya pada bidang teknologi. Kemudian ada merek, merupakan simbol, nama dagang. Ya. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu. Ini teman-teman di elektro biasanya. Kemudian rahasia dagang. Kemudian perlindungan varietas tanaman, desain industri. Oke. Mengapa kita perlu mengenal kekayaan intelektual? Kekayaan intelektual itu akan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan. Ya. Dengan kekayaan intelektual, kita bisa menggunakannya sebagai sumber rujukan teknologi terkini, rujukan studi pustaka yang tidak kalah dengan artikel ilmiah. Kemudian juga bisa menilai tren atau kecenderungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kekayaan intelektual yang lain. Kemudian juga bisa digunakan untuk memonitoring kompetitor, ya, baik dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kekayaan intelektual yang lainnya. Kemudian manfaat berikutnya adalah bahwa negara-negara yang maju itu ternyata dari datanya didukung dengan kekayaan intelektual yang kuat. Sehingga kekayaan intelektual merupakan elemen kunci dalam menciptakan daya saing individu, baik secara nasional maupun internasional, termasuk menciptakan daya saing bangsa secara nasional maupun internasional. Kemudian perubahan dari fungsi KI, ya, bergeser tidak hanya sebagai perlindungan, ya, itu juga bisa menjadi elemen kunci strategi pengajaran, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Menjadi elemen kunci penelitian, pengabdian masyarakat, bahkan pembangunan bangsa dan pengembangan usaha. Oke, teman-teman semua, ya, kita lanjut. Apa potensi KI dalam penelitian? Ya, kita akan sering mendengar namanya state of the art. Teman-teman bisa mengunjungi beberapa website, ya, atau website yang berhubungan dengan kekayaan intelektual.
ada USPTO, ya, seperti ini. Ada Google Patents, ada Free Patents Online, European Patents, ada WIPO, World Intellectual Property Organization. Di Indonesia ada PDKI Indonesia, seperti ini. Nah, kalau teman-teman kemudian mampu menggunakan, ya, menganalisis data dalam website kekayaan intelektual ini, digabung dengan data dari artikel ilmiah, misalnya dari pengindeks Scopus atau Google Scholar atau yang lain, semua ini kemudian dianalisis, disintesis, maka menjadi state of the art. Teman-teman bisa menggunakan data mining atau systematic review atau model-model yang lain. Sehingga nanti, ya, dari state of the art ini saja, ini sebuah pengetahuan. Maka di awal tadi teman-teman dari hasil state of the art ini sudah bisa menjadi hak cipta dan artikel ilmiah. Itu ide yang pertama. Jadi mencari ide sebuah penelitian, ya, penulisan itu sebetulnya tidak terlalu susah, ya. Dari analisis dan sintesis artikel ilmiah maupun kekayaan intelektual, teman-teman sudah bisa menghasilkan hak cipta dan artikel ilmiah. Berikutnya adalah kita masuk ke contoh-contoh kekayaan intelektual. Misalnya alat penghitung rokaat sholat berbasis citra dan suara. Ini saya ambil dari pdki indonesia.dgip.go.id. Ya, nomor paten IP 00007367. Ya, tanggal pemberian 2020 bulan 12 tanggal 15. Ya, alat ini tentu diperoleh dengan serangkaian penelitian. Bisa dilakukan oleh teman-teman dari Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, Fakultas Agama Islam, ya, bahkan oleh misalnya para santri di sebuah pondok pesantren pun bisa, ya, nggak ada masalah. Contoh berikutnya, metode pembangkit isyarat sistem isyarat bahasa Indonesia dari teks kalimat bahasa Indonesia pada gawai. Ini juga menjadi kekayaan intelektual berbentuk paten. Ya, tanggal pemberian tahun 2020. Maka misalnya di sebuah pondok pesantren atau di sebuah pendidikan tinggi agama Islam atau yang lain, ya, yang punya prodi bahasa Arab. Bahasa Arab bagi saya dan mungkin juga sebagian besar masyarakat, bahasa Arab termasuk yang susah atau bahkan mungkin susah sekali. Bahasa Inggris juga demikian. Ya, bahasa Inggris sudah belajar dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tapi mempraktekannya banyak yang kesusahan. Bahkan bahasa Indonesia saja, walaupun sudah lulus misalnya, juga banyak yang secara baik dan benar, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga masih banyak yang bermasalah. Tapi peluangnya apa? Ya, ini ada dari ide misalnya tadi melihat ada metode pembangkit isyarat CB dari teks kalimat bahasa Indonesia pada gawai. Dengan melihat masalah yang ada di sini, tapi juga kita menemukan atau bisa melihat bahwa misalnya metode tahsin dengan buku dan alat peraganya. Tahsin itu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dulu di tahun 90-an misalnya, itu yang dikenal adalah metode Iqra, yang belajarnya bisa berbulan-bulan. Sekarang metode tahsin sudah banyak bermunculan, ya, dalam 1 bulan, dalam 36 pertemuan, ya, dan seterusnya. Semakin cepat metode tahsin itu bisa dipelajari sehingga seseorang yang ingin membaca Al-Quran itu bisa lebih cepat, ya, dan hasilnya baik dan benar juga. Kemudian juga
metode tahfidz ya. Dulu menghafal satu buku Al-Quran begitu susah. Sekarang dengan bermunculan metode tahfidz, itu banyak para santri yang menghafal Al-Quran entah 1 juz, ya, entah 10, 15, atau 30 juz. Itu dalam waktu yang singkat, yang dulu barangkali tidak pernah terbayangkan bisa menghafal Al-Quran dalam waktu yang singkat. Sehingga kita dirangsang untuk berpikir bagaimana bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan yang lain misalnya, itu bisa dipelajari dengan cepat, tapi tetap juga bisa baik dan benar. Ya. Maka dari situlah nanti akan muncul kekayaan intelektual. Contoh lain, metode komunikasi layanan hukum. Ya, ini paten ya yang dikeluarkan atau yang dihasilkan misalnya dari mahasiswa atau dosen di Fakultas Hukum atau Fakultas Teknik atau MIPA atau kerjasama dari beberapa fakultas. Kemudian paten sederhana, ada papan iklan pada sepeda motor. Ya, jadi kalau kita lihat ada sepeda motor, di belakangnya ada iklan atau di sampingnya ada iklan. Nah, ini bisa menjadi sebuah paten sederhana. Ya, jadi iklannya bisa bermacam-macam, bisa pakai lampu atau cahaya, ya, sehingga ide-ide tentang itu bermunculan. Kemudian juga contoh berikutnya adalah pada bidang pemasaran. Ya, teman-teman yang senang di marketing, ada metode dan sistem pengalokasian bagi pengiklan dari komoditi yang dapat dipasarkan pada suatu portal pengiklan digital, ya, dan seterusnya. Ini ada bahwa misalnya di sini paten bukan berarti muncul dari orang-orang yang berkecimpung di bidang teknik saja. Ini pemasaran, tapi mungkin juga butuh kerjasama dari bidang yang lain. Contoh berikutnya, metode penentuan besar dana pinjaman oleh lembaga keuangan. Ini kan orang teman-teman dari ekonomi. Tapi mungkin secara perangkatnya butuh dari kerjasama dari program studi yang lain. Ya. Ya, jadi maksud saya adalah bahwa tidak menutup kemungkinan dari masyarakat, dari program studi di luar engineering, ya, bahkan perguruan tinggi di luar engineering misalnya, ya, keagamaan atau yang lain itu bisa menghasilkan paten atau kekayaan intelektual. Ini contoh dari Fakultas Keguruan, ya, kartu permainan untuk meningkatkan kemampuan matematika. Ya, ini adalah paten dan ini sudah granted. Jadi, contoh. Kemudian selain paten ada desain industri. Kalau paten tadi di bidang teknologi berupa produk atau proses atau metode, kalau desain industri itu adalah dari sisi tampak luarnya, ya. Tampak luar atau perwujudan dari benda yang desain dari benda yang dimaksud. Ini contohnya sajadah, ya. Sajadah saja kalau kita cari di Indonesia yang sudah granted untuk desain industri ada 26 desain, ya. Mungkin tahun ini sudah nambah lagi. Kemudian contoh sajadah kita bisa lihat, ya. Ya, ukurannya barangkali sama tapi desainnya yang berbeda, motifnya yang berbeda, ya. Mungkin ada pernik-perniknya yang berbeda, ya, dan seterusnya. Itu sudah bisa menjadi kekayaan intelektual dalam bentuk desain industri. Kemudian peci, nah ini ya para ustadz, ustadzah, ustadz ya, kemudian santri putra ya, atau mahasiswa atau guru dosen yang laki-laki menggunakan peci. Jadi kalau kita searching di PDKI ya untuk desain industri dalam bentuk peci di Indonesia ada 5 yang sudah di-granted desain industrinya. Ya. Sehingga bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya UMKM misalnya atau ingin mengembangkan pengabdian masyarakat di bidang perpecian, ini bisa menjadi
sebuah ide bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua bisa membuat desain peci yang berbeda dari kelima ini sehingga nanti menjadi kekayaan intelektual dari teman-teman semua. Kaligrafi, nah, ini di pondok pesantren, itu banyak kaligrafi. Ini bisa menjadi potensi kekayaan intelektual yang dilindungi. Jadi teman-teman semua, ya, ini kami ya di pesantren Mamteki dan CV Indigo Biru Baru itu mempunyai tenaga kerja, penjahitnya juga kami punya, pewarnaan punya, santri juga ada. Itu bisa menjadi tempat untuk penelitian, pengabdian, MBKM, magang, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Ya, sehingga teman-teman semua yang ingin bekerja sama, silahkan nanti menghubungi kami. Nah, ini beberapa contoh perguruan tinggi yang sudah menjalin kerjasama dengan Mamteki atau IPB, ya, misalnya UNS dalam bentuk Tridharma Perguruan Tinggi, dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan KKN Dik dan PPL, dengan Institut Islam Mambaul Ulum Solo dalam bentuk Tridharma Perguruan Tinggi, ya, dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam bentuk pengembangan kurikulum kewirausahaan di pesantren. Ya, dengan Institut Pertanian Bogor, beberapa mahasiswa dan dosen melakukan penelitian tesis untuk S2 Ekonomi di IPB. Bisa. Dari Universitas Brawijaya Malang, ya, penelitian S1, misalnya budidaya tanaman indigo. Dari Unimus Semarang, Universitas Muhammadiyah Semarang, dalam bentuk pelatihan. Ya, ini yang update terakhir, misalnya di 2 bulan terakhir ini ada kerjasama dengan Universitas Siber Muhammadiyah, ya, sebuah perguruan tinggi Muhammadiyah yang menyelenggarakan program pendidikan kuliah jarak jauh, dan pesantren Mamteki menjadi salah satu kelompok belajarnya. Jadi teman-teman yang ingin belajar jarak jauh, kuliah jarak jauh, bisa mengambil di Universitas Sibermu dengan kelompok belajar dari Pondok Pesantren Mamteki. Nah, kemudian teman-teman, contoh nih yang agak detail ya kita ini. Tapi nanti kalau teman-teman ingin mencari bisa dilihat di website PDKI Indonesia ya. Itu bisa deskripsinya bisa lebih jelas. Kemudian juga tempat minum ya. Tempat minum. Itu ya saya yakin banyak kita membawa tempat minum ya, baik mau ke sekolah, mau kuliah, ya mau kerja. Dan desainnya banyak, beragam. Ada wadah makan yang juga beragam. Meja, kursi juga beragam. Nah, jadi misalnya ada masalah, saya kasih tantangan. Di masjid-masjid tuh kalau pengajian, misalnya mau diberi meja kursi, pengajian di masjid, ya masa masjid isinya meja kursi, kan gitu, pengajian meja kursi. Tapi kalau duduk di bawah, di lantai atau di karpet, beberapa orang tidak nyaman, apalagi orang-orang yang sudah tua. Ini masalah ya. Pengajian 1 jam itu duduk sekarang udah menjadi beberapa masalah. Maka coba dicari solusi. Tetap duduk seperti di lantai, tapi nyaman tempat duduk yang di lantai itu. Kan meja yang di atas misalnya, atau kursi yang seperti yang sekarang ada. Atau kursi untuk sholat orang tua yang sudah tidak mampu gerakan sujud atau berdiri. Ya. Itu juga menjadi tantangan ya. Tentunya kalau teman-teman bisa menemukan ya atau mengatasi masalah ini baik dalam bentuk desain industri, hak cipta ataupun paten ya, itu selain teman-teman melindungi kekayaan intelektualnya juga bisa menjadi revenue generating dan amal soleh dari teman-teman semua. Ini contoh meja ya, meja. Cari bentuk-bentuk meja yang kreatif, yang fungsinya juga barangkali bisa lebih banyak fungsi, multifungsi ya. Itu silahkan kreatif idenya, kemudian lindungi kekayaan intelektual dari teman-teman semua.
Kemudian kalau merek ya itu penanda, bisa logo, bisa gambar, bisa tulisan, itu menjadi merek ya sebagai penanda. Jadi misalnya ngaji dan lukisan, nah ini merek ya. Kemudian merek yang lain misalnya di IPB kami sudah juga mendaftarkan merek ya untuk IPB. Kemudian hak cipta ini tentu banyak sekali dan ini juga salah satu yang paling mudah, kekayaan intelektual ya, yang paling mudah untuk hak cipta bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk seni, gambar, lukis, seni pertunjukan, ya, kaligrafi, atau batik, atau ceramah, film, film pendek, foto, dan seterusnya itu adalah bentuk-bentuk perlindungan dalam kekayaan intelektual yang dikategorikan sebagai hak cipta. Ya. Ini contoh, silahkan nanti dilihat lebih detail. Jadi misalnya di sebuah perguruan tinggi ada berapa dosen, ada berapa karyawan, ada berapa mahasiswa. Misalnya di sebuah perguruan tinggi ada 3.000 mahasiswa, ada 100 dosen, 100 karyawan, itu sudah 3.200. Kalau kemudian dilatih fotografi saja dengan HP misalnya, itu 1 bulan lebih itu harusnya bisa menghasilkan 3.000 lebih kekayaan intelektual. Gitu ya. Jadi kalau sekedar kuantitas kekayaan intelektual itu sangat-sangat mudah. Video dan lagu, nah ini tentu teman-teman yang memang senang menjadi pencipta lagu, video, podcast, dan seterusnya, ya, ini tentu butuh lebih lebih mikirnya, lebih butuh yang membuat video dan lagu, waktunya juga lebih lama persiapan sampai prosesnya dibanding foto tadi. Tapi juga ya barangkali secara revenue generating-nya bisa juga lebih besar ya. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah ide dan aktualisasi ide menjadi perwujudan teknologi, seni, pengetahuan, dan lainnya yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupan itu adalah kekayaan intelektual. Dan itu silahkan dilindungi. Maka mari saatnya seluruh santri, mahasantri, guru, dosen, peneliti, industri, dan masyarakat melahirkan kekayaan intelektual, melindunginya sebagai aset tak nampak yang sangat berharga bagi kemandirian dan competitiveness dari bangsa Indonesia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.